balap liar, narkoba, miras, itu adalah hal yang wajib dihindari. Wajib dihindari terutama untuk adik-adik usia remaja, adik-adik yang masa depannya masih luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke podcast Jubel Inspiratif yang selalu menghadirkan tamu-tamu yang menginspirasi. Bersama saya Zahra Aminah, Duta Literasi SMA Plus 17. Di episode kali ini kita menghadirkan sebuah tamu yang istimewa. Beliau merupakan alumni SMA Plus 17. Kita sambut dulu Bapak Wira Basudra. Halo Bapak. Silakan Pak sapa. Ya. Baik, terima kasih. Saya Wira Satria Yuda, memperkenalkan diri. Saya alumni 17 angkatan ke-6. Kebetulan pada saat itu dipercaya juga menjadi ketua Ekskul Perwira 17. Wah, ketua Ekskul Perwira nih Pak. Berarti memang tidak jauh dari minat Bapak ya, menjadi seorang anggota kepolisian Pak. Nah Pak, selama masa SMA Bapak di 17, saya penasaran apakah itu kenangan yang indah sama di sini Bapak? Luar biasa. Biasa. Hanya satu kata, luar biasa. Satu Jadi, kata untuk 17 luar kalau biasa. SMA 17 memang dari dulu itu kita sudah awal masuk nih, kita ngerasa ada sedikit beban. Beban? Iya beban, karena bebannya itu adalah SMA 17 adalah SMA Plus Negeri 17, berarti SMA unggulan yang ada di Kota Palembang. Bebannya kenapa? Berarti kita harus jadi siswa yang plus. Siswa yang unggulan, bisa nggak kalah dengan sekolah-sekolah lain. Jadi alhamdulillah ternyata seluar biasa itu SMA 17, mulai dari guru-gurunya, mulai dari teman-teman sama-sama siswa, kita bisa berkembang. Berkembangnya itu nggak cuman dari A sampai B, tapi bahkan dari A sampai Z. Nah, semua lini itu kita kuasai, mulai dari mata pelajaran, kemudian ekstrakurikuler, kemudian seni. Jadi semua ada di SMA 17, sehingga bekal itulah yang bisa menjadikan terutama saya seperti saat ini. Alhamdulillah. Bapak, berarti kesimpulannya merupakan masa-masa yang luar biasa kan Pak? Saking luar biasanya tuh kadang sampai membuat kita terlena dengan masa-masa SMA ya kan Pak? Karena kita tuh terlena bisa merupakan akar-akar, membuat kita lupa, sehingga ada yang namanya kenakalan remaja. Betul. Jadi tadi selain kita sibuk dengan belajar, tapi namanya jiwa-jiwa umur menjelang 17 ya, menjelang 17 kan SMA 17 juga rata-rata anaknya umurnya 16, 15, 16, 17. Menjelang umur segitu tuh jiwa-jiwa kita nih jiwa-jiwa yang mencoba mencari jati diri. Kalau orang bilang mencari jati diri, keren gak sih kita nih? Nah gitu loh. Keren gak sih kita pada saat itu? Jadi selain anak-anak di sini bergabungnya ke ekskul, bahkan ada juga nih, kan tadi juga saya tanyakan, banyak nggak yang bawa motor ke sini? Ternyata banyak, termasuk zaman saya juga. Dulu banyak sekali yang pengen bawa motor ke SMA 17, bawa kendaraan sendiri. Motor juga mulai dari mereknya, lama-lama berkumpul lah. Jadi kayak geng-geng kecil lah, bukan geng motor juga, tapi lebih ke komunitas-komunitas. Dulu, wah motor gue lebih keren nih, nah, motor biasa aja, standar-standar. Berkembang ada yang merubah motornya menjadi motor-motor yang pakai knalpot brong, pakai step yang untuk balap-balapan gitu. Akhirnya satu orang mulai, yang lain ngikut. Nah itu kadang bukan apa-apa. Dulu sudah ada bullying, tapi belum seperti sekarang. Bullying itu dalam tanda kutip, masa motormu standar sih? Nah gitu. Jadi kayak ada kasta kan Pak? Iya, ada kasta. Masa motormu standar sih?
gantilah ini. Akhirnya ikut. Mm-mm. Jadilah mulai terbentuk komunitas-komunitas yang pakai knalpot brong. Karena knalpot brong itu salah satu cikal bakal dari minat untuk balapan liar. Nah itu ya salah satu kenakalan remaja itu kan, selain yang muncul di luar, yang ada di kita sendiri itu waktu zaman saya dulu ya salah satunya minat untuk melakukan balapan liar. Nah itu yang sering terjadi. Awal mulanya tuh faktor-faktornya karena tadi gengsi. Gengsi, mencari jati diri. Keren nggak kita nih gitu kan. Terus ada sedikit teman-teman nih ngomporin lah, manas-manasin, kamu nggak keren tuh kalau pakai motor standar katanya. Gantilah knalpotnya, gantilah mesinnya, cobalah dimodifikasi. Nah itu yang terjadi, yang sering terjadi mungkin sampai saat ini. Iya. Mudah-mudahan di 17 berkurang lah kayak gitu. Iya, jadi kalau nggak tuh berkembang terus Pak ya. Nah Pak, itu termasuk kenakalan remaja kan Pak? Kira-kira Pak, kenapa bisa hal-hal seperti itu tuh disebut kenakalan remaja? Apa sih yang membuat sebuah sikap itu menjadi sebuah kenakalan remaja? Ya, jadi namanya kenakalan remaja ini kan sebenarnya lebih ke pengertian dari perilaku seorang anak usia remaja itu yang menyimpang dalam arti tidak seharusnya dia melakukan perbuatan seperti itu, bahkan lebih spesifiknya melanggar hukum. Jadi itulah yang dikatakan kenakalan remaja itu banyak perilaku menyimpang yang menjadi cikal bakal untuk perbuatan melawan hukum. Nah itulah, jadi kalau dibiarkan, perilaku seperti ini dibiarkan, awalnya coba-coba lama-lama itu menjadi kebiasaan. Perbuatan melawan hukum yang bisa menerima, yang ada konsekuensi hukumnya yang jelas. Jadi harus kita hindari, namanya perilaku kenakalan remaja itu harus kita hindari, jangan sampai merambat ke permasalahan hukum gitu. Nah Pak, kata Bapak tadi kenakalan remaja itu terjadi karena pada remaja kan ada perasaan gengsi, nah Pak ya. Nah selain dorongan dari diri sendiri, dorongan dari luar, itu bentuk-bentuknya seperti apa Bapak? Dari dorongan diri sendiri, dorongan dari luar? Ya jadi gini, kenakalan remaja sendiri tadi kan dari dalam diri, gengsi. Yang jelas anak-anak sekolah SMA 17 ini bergaul kan tidak hanya di lingkungan sekolah. Terkadang dia ada di lingkungan rumah, di tempat mainnya di sekitar rumah itu faktor luar itu bisa menjadi pengaruh. Contohnya misalkan dia punya sahabat dekat tapi bukan sekolah di SMA 17. Ternyata sahabatnya ini bermasalah sama anak sekolah lain gitu kan. Pada saat dia pulang ke rumah, dari pulang sekolah nyampe di rumah, dia ketemulah sama sahabat ini. Dia bilang, sahabatnya ngomong, kamu mau nggak bantuin aku? Bantuin aku apa? Itu anak dari sekolah lain itu ganggu saya kemarin katanya. Panggillah kawan-kawanmu, kita rusuhin sana, kita ajak mereka tawuran. Nah itu salah satu faktor yang eksternal yang bisa mempengaruhi kenakalan remaja. Itu yang pertama tadi dari gengsi. Ternyata ajakan teman tuh bisa juga. Ajakan teman. Mungkin kalau ajakan teman di 17 kan jarang. Dari saya sekolah dulu nggak ada lah anak SMA 17 yang terlibat tawuran ya kan. Iya. Ajakan dari luar. Nah itu sering terjadi. Kemudian salah satu faktornya juga itu keadaan rumah. Keadaan rumah ini cukup sangat berpengaruh. Mohon maaf kalau ada yang broken home, kemudian orang tuanya terlalu sibuk, anaknya dibiarkan ini. Kalau anaknya tidak terkontrol, tidak terkendali, tidak terawasi dengan baik, dia akan mudah terpengaruh. Jadi kenakalan remaja itu gak hanya pakai balapan liar, knalpot brong, tawuran, itu enggak, termasuk juga narkoba. Miras, itu masuk juga kenakalan remaja. Yang paling penting adalah
pola pengawasan terhadap anak. Terhadap anak itu baik di sekolah maupun di lingkungan rumah. Kenapa? Coba tadi kayak misalkan dia bilang temennya ngajakin tawuran contohnya. Tapi orang tuanya mengawasi dengan baik, orang tuanya melarang anaknya untuk kerja, untuk bermain keluar yang nggak jelas, otomatis kan terhalang. Jadi otomatis yang anak tadi nggak jadi ikut tawuran gitu kan. Nah itulah faktor yang bisa mempengaruhi itu tadi, selain dari diri sendiri, internal, pergaulan, faktor rumah, pengawasan dari orang tua, kemudian selain itu adanya ajakan-ajakan dari luar, itu bisa menjadi faktor yang membuat seorang anak ini berperilaku menyimpang tadi gitu. Begitu Pak. Berarti kita Pak tidak bisa memilih mau hidup di lingkungan mana Pak ya, supaya kita tetap bertahan, bisa tetap kuat nih Pak. Apa prinsip yang harus dipegang? Ya, kalau prinsip tadi sebetulnya pentingnya pendidikan. Pendidikan itu gini ya, namanya mendidik dengan mengajari beda, ya kan? Mendidik itu bagaimana seorang orang tua, guru mengajarkan ilmu-ilmu agama, akidah, mengajarkan hal-hal yang baik, budi pekerti, itu bisa menjadi salah satu benteng, salah satu hal yang menguatkan seorang anak untuk tidak berperilaku menyimpang. Jadi kalau pengalaman saya itu lebih prinsip hidup itu yang ditanamkan harus sejak dini oleh lingkungan yang baik, kemudian maupun dari pendidikan yang diberikan oleh orang tua maupun sekolah. Itu yang harus ditanamkan untuk anak-anak. Jadi harus mulai sejak dini kan Pak ya. Iya. Nah Pak, misalkan ada tanda-tanda Pak dari sejak dini ataupun saat masa remaja, itu tindakan kita yang tepat bagaimana Bapak? Jadi tadi saya sudah sampaikan pas lagi mengisi sebagai narasumber di kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi untuk kegiatan-kegiatan yang positif itu harus diberikan kepada anak. Kalau memang sudah terindikasi seorang anak itu melakukan perbuatan menyimpang, itu harus dicegahnya. Yang pertama mulai dari orang tua. Orang tua mengingatkan, orang tua memberikan pembekalan rohani, kemudian orang tua memberikan pendidikan yang baik. Kalau memang tidak cukup di orang tua, bisa kita ajak cara-cara lain, misalkan kita libatkan Babin Kamtibmas, libatkan Babin Kamtibmas. Terkadang ada anak yang diomongin orang tuanya nggak dengar, tapi begitu diajak oleh Babin Kamtibmas, yuk kita wisata penjara yuk, kita wisata penjara. Ngapain wisata penjara? Kita lihat nih orang-orang di dalam tahanan ngapain, kerjaannya ngapain, dikasih contoh kan gitu kan, dibawa ke polsek, bukan anak ditahan, diajak wisata, ayo kita jalan-jalan. Nah tuh lihat, habis ngapain, habis mukul orang, habis ini, kita kasih, akhirnya kan ada semacam shock terapi gitu kan, untuk anak itu berpikir berulang kali kalau mau berbuat yang menyimpang gitu. Jadi ada metode-metode, tahapan-tahapannya itu yang bisa kita lakukan. Kadang ya kita nggak mesti harus langsung bawa anak itu ke kantor polisi, enggak. Tidak. Kadang itu kan bisa merusak mental. Tapi kalau tahapan-tahapan awal tidak efektif, baru kita bisa laksanakan cara lain untuk membuat si anak ini mengerti kalau misalkan kita berperilaku menyimpang, ternyata konsekuensinya panjang loh. Mulai dari konsekuensi hukum, malu orang tua, ya kan? Sanksinya bisa sanksi sosial juga. Sanksi sosial tuh apa? Misalkan si anak ini sudah pernah berurusan dengan hukum. Jadinya apa? Dicap sama tetangga-tangganya. Si A yang suka maling itu ya. Si A yang suka tawuran itu ya. Itu salah satu sanksi sosial. Jadi
sebelum itu terjadi, berikan pemahaman kepada anak tersebut. Caranya bagaimana? Ya tadi ada tahapannya, mulai dari orang tua, kemudian kita kasih pelajaran-pelajaran agama itu kan, akidah itu kan luar biasa. Secara kamu nggak boleh lo berdosa lo ini lo kan gitu. Kalau nggak efektif juga, Pak Babin ke rumah dong. Manggil. Ya gimana? Anak saya nih gini-gini nih, boleh nggak ajak wisata ke Polsek tuh biar dia tahu dalamnya kayak gimana? Boleh, kita ajak. Nih, mau kayak gitu? Pasti nggak mau kan? Otomatis ada shock terapi. Jadi berbagai cara kita bisa lakukan untuk membuat seorang anak usia remaja apalagi terhindar dari kenakalan remaja. Berarti peran orang tua ini yang paling penting. Paling penting peran orang tua ya Pak ya. Nah Pak, kalau misalkan peran seorang teman Pak, bagaimana melihat teman-teman kita yang lain itu? Bagus. Jadi peran teman juga itu merupakan lingkungan terkecil. Lingkungan terkecil ini kan mulai dari keluarga. Yang paling banyak interaksi anak ini di mana? Gitu. Selain di rumah, di sekolah. Nah, jadi lingkungan inilah yang bisa menjaga seorang anak ini supaya tidak berperilaku menyimpang. Menjaga itu apa? Mengingatkan, memberitahu. Mengingatkan. Iya, memberitahu. Terus teman-teman juga kalau dia bullying dalam konteks positif, bullying itu kan kalau selama ini konteksnya negatif. Iya. Menghina segala macam. Kalau bullying, kamu jangan ngerokok dong. Kamu kalau ngerokok kita kucilkan dari geng. Nah, itu kan keren tuh. Itu bisa efektif juga. Kadang kalau ikut-ikutan tawuran, udah lah nggak usah gabung sama geng kita lagi. Kalau mau belajar, mau ke perpus, oke, gabung. Nah, itu namanya bullying dalam konteks positif. Berarti ada positif juga ya Pak ya? Tapi bahasanya bukan bullying. Nah, karena bahasa bullying itu konteksnya cenderung ke negatif. Tapi itu salah satu hal yang efektif juga. Misalkan kamu kalau merokok di sekolah, udahlah gabung aja sama geng sekolah merokok luar gitu. Nggak, di sekolah kita nggak ada yang ngerokok. Nah, itu bisa. Jadi peran teman juga bisa, karena dari 24 jam bisa dihitung berapa jam di rumah, berapa jam di sekolah. Apalagi di SMA 17 ini kan jadwalnya padat. Nah, itu lebih interaksi dengan teman, dengan guru itu juga cukup banyak. Bisa dijadikan cara yang efektif untuk mencegah seorang anak atau siswa 17 melakukan perbuatan menyimpang. Karena mungkin itu juga salah satu penyebabnya kenapa anak SMA 17 nggak pernah tawuran. Ya kan? Diawasin terus, di sekolah diawasin, di rumah diawasin, jadwalnya padat, nggak ada waktu lagi mau berpikirannya menyimpang ya kan Pak? Nah, itu yang bisa diterapkan mungkin menjadi pelajaran juga untuk anak-anak lain, baik yang di sekolah maupun di luar SMA 17. Oke Pak, semisal remaja itu sudah berperilaku menyimpang Pak. Nah, contohnya saja bullying Pak. Sebagai korban, kita bisa mendapatkan bantuan kan Pak? Iya. Bagaimana cara korban tersebut mendapatkan perlindungan Pak? Atau seperti bantuan apa yang akan diberikan? Baik, jadi terkait bullying, yang pertama tentu korban ini harus mau bercerita. Mau bercerita, kita lihat nih, namanya korban bullying ini kan lebih ke akhirnya jadi malu, jadi pendiam, jadi dia mengasingkan diri dia sendiri. Rusak mental ya Pak ya? Rusak mental. Jadi perannya ada dua. Yang pertama peran dari teman, kemudian di sekolah ini harus ada konseling. Mungkin ada dulu namanya BK ya. Ada Pak. Ada guru BK. Jadi guru BK itu sudah bisa mendeteksi, atau temannya langsung menyampaikan kepada gurunya, karena korban bullying rata-rata di sekolah, bukan di rumah. Nggak ada di rumah dibully kan, rata-rata di tempat yang berinteraksi dengan luar, di sekolah atau di tempat dia bermain misalkan. Nah, di tempat inilah harus ada kepekaan dari lingkungan sekitarnya.
untuk mendeteksi, oh kenapa sih si A kok tadinya biasanya periang kok jadi pendiam, si A ini tadinya bisa gabung sama kita ngobrol kok malah menjauh sendiri, diajak ke kantin nggak mau, diajak ini nggak mau. Itu harus dideteksi dulu, karena korban bullying itu jarang ada yang mau menceritakan, gitu kan, speak up jarang. Begitu dia sudah terdeteksi, bisa dilakukan konseling. Kalau memang itu ternyata sudah begitu parah, dari guru, dari orang tua, dari teman itu boleh melaporkan. Boleh melaporkan karena kita lihat nanti konteksnya seperti apa bullyingnya. Penyelesaian masalahnya juga itu tidak langsung bicara ke ranah hukum. Oh tidak? Tidak langsung. Kita ada namanya mediasi. Jadi dipertemukan nih antara yang membuli dengan korban. Kira-kira ada masalah apa? Selain tadi konseling yang dilakukan oleh sekolah, kita juga bisa memfasilitasi mediasi. Makanya tugasnya Babin Kamtibmas, singkatan Babin Kamtibmas itu Bayangkara Pembina Masyarakat. Berarti lebih cenderung ke menjaga atau memelihara keamanan, ketertiban. Jadi kalau ada permasalahan, ada interaksi yang nggak baik, itu bisa ditengahi oleh Babin. Nah, untuk perlindungan terhadap korban bullying, ya jelas pasti akan dilindungi. Setiap orang punya hak untuk dilindungi di mata hukum. Nah, apalagi selaku korban, sebagai saksi, karena tapi kita lihat kadar bullyingnya seperti apa, imbasnya bullyingnya seperti apa. Kalau ternyata masih bisa diselesaikan dengan cara yang baik, kekeluargaan, kita mediasi, itu akan diutamakan jalur tersebut daripada jalur hukum. Kecuali kalau sudah ada bullying sampai bunuh diri. Waduh, bahaya itu bahaya kan. Nah, itu baru sudah berproses hukum, itu lain cerita. Nah, di samping itu korban bullying juga setelah dikonseling, misalkan dikonseling dengan guru tidak cukup, kita bisa gunakan psikolog untuk memperbaiki mentalnya yang sudah mungkin sempat drop, sempat down gitu. Itu. Berarti tadi memang tidak langsung hukum kan Pak, dilihat dulu dampaknya. Nah, berarti tahapan-tahapan itu memang harus dipenuhi dulu sebelum sampai ke puncaknya tertinggi kan Pak. Nah, selain tahapan-tahapan yang Bapak sebutin tadi, ada apa aja Pak tahapan-tahapannya? Jadi untuk ini secara umum juga sih untuk setiap permasalahan hukum, baik itu yang dilakukan oleh usia dewasa maupun khususnya usia anak atau remaja. Jadi usia dewasa itu 18 tahun ke atas berdasarkan undang-undang. Di bawah 18 tahun itu masuk ke dalam usia anak. Jadi untuk anak sendiri kan ada namanya Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi pembinaan terhadap anak itu lebih diprioritaskan kepada unsur membina, bukan memberikan sanksi, gitu. Jadi apabila ada permasalahan yang melibatkan anak di bawah umur itu berarti umur di bawah 18, itu lebih di undang-undang diatur namanya diversi. Diversi itu penyelesaian di luar proses penyidikan, di luar proses persidangan gitu. Jadi ada namanya kalau bahasa awamnya mediasi. Nah, dipertemukan antara korban dan pelaku. Karena rata-rata pelaku bullying juga kan itu lebih cenderung ke temannya. Iya. Ya kan? Lebih cenderung ke temannya di usia yang sama. Nah, itu lebih cenderung dilakukan upaya mediasi. Mediasi itu penting karena kalau di ilmu hukum itu mengenal namanya restoratif justice. Restoratif justice itu penyelesaian perkara di luar persidangan. Gitu. Jadi sebelum berproses secara hukum dia win-win solution untuk diselesaikan secara keluarga dulu. Secara kekeluargaan ya Pak, jadi memang tidak langsung melibatkan hukum. Jadi memang diselesaikannya itu melalui bimbingan kan Pak. Betul. Bimbingan yang harus kita tekankan selain kepada pelaku bahwa dia tidak
boleh memiliki rasa gengsi, juga kepada korban harus selalu speak up, ya kan Pak? Nah, selain hal-hal tersebut, apakah ada pesan yang ingin Bapak sampaikan? Ya, jadi untuk masalah kenakalan remaja khususnya, mungkin di situ ada tawuran, ada bullying, ada balap liar, narkoba, miras. Itu adalah hal yang wajib dihindari. Wajib dihindari terutama untuk adik-adik usia remaja, adik-adik yang masa depannya masih luas, masih panjang, yang masih bisa menggapai impian dengan caranya. Itu harus dan wajib dihindari. Apalagi namanya narkoba. Bukan hanya narkoba saja, tapi semuanya itu harus dihindari. Karena yang saya sebutkan tadi itu nggak ada untungnya. Untuk diri kita sendiri nggak ada untungnya, untuk lingkungan, untuk orang tua itu nggak ada untungnya. Malah makin susah ya Pak? Malah macam-macam efeknya, bikin malu, terus membuat cap negatif ke kita. Kemudian bisa mencelakai orang lain, bisa mencederai orang lain, itu nggak ada untungnya. Lebih baik kejar prestasi, bermimpi dulu setinggi-tingginya, berencana untuk mewujudkan mimpi kita. Untuk mau cita-citanya mau jadi apa, ya kita rencanakan dari sekarang. Kita harus punya idola. Kenapa harus punya idola? Misalkan idola saya orang sukses. Misalkan taruhlah Bung Karno misalkan. Untuk mencapai titik itu kita harus melakukan apa sih? Iya. Kita harus seperti apa sih? Kita punya rencana kan Pak? Jadi orang menjadi sukses itu nggak seperti langsung membalikan telapak tangan. Nggak kayak kita beli fresh tea gitu dapat undian, selamat Anda menjadi orang sukses, enggak kan? Diundi. Kita punya rencana, punya progres, punya proses yang panjang. Nah, impian dan idola kita itulah yang menjadi gambaran kita apa yang harus kita lakukan untuk sukses seperti idola itu. Jadi itu penting ya Pak ya, untuk mempunyai seorang idola dan juga terus mengejar impian kita. Betul. Sehingga kita bisa meninggalkan segala sikap kenakalan remaja. Yang paling penting satu, setiap pekerjaan itu pasti akan diminta SKCK. Apa itu SKCK? Surat keterangan catatan kepolisian. Berarti apa? Orang kalau mau kerja, mau sukses, itu nggak boleh terlibat pidana, nggak boleh ada status pernah terlibat hukum. Sulit ya mendapat pekerjaan. Nah itu, jadi ini gambaran kalau misalkan kita mau sukses, udah jauhinlah namanya kenakalan remaja. Karena itu adalah cikal bakal kita untuk bergeser ke ranah hukum, terlibat dengan proses hukum. Jadi sebelum kita ke proses hukum, hindari aja dulu. Hindarin aja dulu. Oke Pak, makasih Pak. Itu pesannya sangat-sangat bermakna Pak, karena kalau kita melakukannya sekarang, udah kedepannya bakal lebih sulit lagi. Pokoknya kita sendiri yang susah, masyarakat juga susah ya kan Pak. Terima kasih Bapak atas waktunya. Baik. Pak, sudah sempat hadir di podcast Jubel Inspiratif. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah setia menonton. Belajar bersama, maju untuk semua, kita pasti bisa.